Setelah selesai kita belajar tentang menggunakan metode post dan menggunakan metode get, sekarang kita akan coba menggunakan metode tersebut untuk membuat sebuah form sederhana dan menampilkan datanya dengan menggunakan metode post saja. Misalnya kita buat formulir pendaftaran, misalnya seperti itu. Langsung saja kita coba buat ya. Di sini kita buat file baru, klik kanan di foldernya, buat file baru, simpan dengan nama form.php. Oke. Dan kita buat file baru lagi, klik kanan new file, simpan namanya dengan aksi.php. Oke ya, ada dua file ya, di sini ada file form dan file aksi. Untuk formnya kita buat dahulu, HTML tab saja, kita buat misalnya pendaftaran, siswa deh. SMK, nah kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat formnya, kita akan menggunakan metode post. Lalu kita masukkan, kita tidak usah pakai label aja, langsung saja masukkan kedua, masukkan data diri Anda. Nah, lanjutnya di sini kita buat label, namanya nama, lalu kita buat input, tipenya teks, kita beri name-nya nama, kemudian kita kasih BR, supaya rapi kita BR saja, kemudian label lagi, kemudian email, kita kasih BR lagi, input, tipenya email, name-nya email, lalu kita kasih BR lagi, kemudian kita kasih label lagi baru, misalnya kita masukkan jenis kelamin. Nah, di sini kita akan BR lagi, kita gunakan select, ada laki-laki, kita buat select, kita beri name-nya jenis kelamin, enter, kemudian kita buat optionnya laki-laki, oke, dan perempuan ya. Lanjut, kita kasih BR lagi. Setelah jenis kelamin, nama, email, kemudian kita minta alamat. Lalu di sini kita masukkan text area. Kita beri name-nya alamat. Oke, jangan lupa BR di setiap label dan input yang kita buat. Selanjutnya, di sini kita buat button. Kita berikan tipenya submit. Daftar. Lalu kita buat button juga, tipenya preset. Preset data. Oke, jika sudah, kita buka di form PHP ini, berarti localhost belajar PP1 form.php. Nah, ada masukkan data diri Anda, ini ada nama, email, jenis kelamin pilihannya, kemudian ada alamat yang sudah kita buat formnya. Selanjutnya kalau kita klik daftar, ini kan masih di halaman ini, kita akan arahkan ke halaman aksi.php, berarti tambahkan action saja. Action. Aksi.php. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita refresh, kita masukkan nama, kemudian email, jenis kelaminnya, lalu alamatnya, misalnya Metro. Kita klik daftar, dia akan pindah ke aksi.php. Nah, di sini masih kosong tampilannya karena kita belum membuat kode di aksi.php. Kita harus buat dulu kode aksinya. Misalnya di sini kita buat HTML lagi, misalnya pendaftaran, hasil pendaftaran. Nah, lalu di sini kita buat H2 lagi. Pendaftaran berhasil. Oke ya. Lalu di sini kita buat table supaya datanya rapi. Kita kasih border 1.
PR, kemudian TD, untuk pertama nama. Kita tampilkan data yang dikirim. PHP echo dolar pos nama. Oke, kita copy atau kita duplikat. Kita seleksi saja. Ctrl Shift D. Kita masukkan email. Tadi posnya email ya. Kemudian jenis kelamin. Itu name-nya tadi jenis underscore kelamin. Kemudian yang terakhir adalah alamat. Dan alamat. Nah, terus di paling bawah kita berikan link untuk kembali. Kita berikan TR lagi. TD pertama kosong, TD kedua kita berikan link untuk kembali ke form.php. Terus kembali. Oke ya, kita refresh, coba. Oke, nah kenapa kok saya refreshnya pakai Ctrl R atau tanda bulat ini dan munculkan continue? Karena dia mengirim data ulang. Jadi dia mengirim data yang dikirimkan dari form PHP tadi. Kalau kita menuliskan dari aksi PHP ini langsung kita enter, otomatis dia akan error karena nama, email, jenis kelamin, dan alamatnya belum diisi. Oke ya, coba kita isi ulang deh. Misalnya namanya David, kemudian jenis kelamin saya buat laki-laki, alamatnya misalnya Batanghari. Kita daftar. Nah, otomatis akan muncul nama yang dikirim tadi, email, jenis kelamin, alamat, dan tombol kembali. Nah, di sini untuk aksi PHP kan tidak ada tanda tanya bla 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 di URL-nya karena kita metodenya menggunakan post. Nah, ini datanya langsung dikirim menggunakan post. Selanjutnya kita akan coba deh membuat validasi. Contoh kita kembali nih. Kalau kita klik daftar otomatis kosong dia masuk nih. Jadi kita maunya dia harus diisi datanya. Semuanya harus diisi. Berarti kita akan menggunakan validasi. Nah, bagaimana cara menggunakan validasi? Kita bisa menggunakan selection atau if yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Oke, sekarang kita coba deh buat di sini ya. Di atas H2 pendaftaran ini, kita buat kode PHP. Oke. Kita if $post nama sama dengan kosong. Nah, di sini kalau sama dengan kita menggunakan sama dengan dua kali. Sama dengan kosong, kita berikan petik saja. Nah, kita echo. Maaf, nama harus diisi. Oke ya. Else, nah, else kurung kurawal, kita tampilkan yang pendaftaran berhasil ini. Kita masukin dalam sini. Jadi, kode PHP itu kita bisa selipkan di antara kode HTML. Nah, jadi kurung kurawalnya di bawah, kurung bukanya di depan. Tapi di antaranya ada HTML, itu bisa seperti ini untuk kode PHP. Coba langsung saja ya. Kita coba. Nah, di sini namanya kita kosongin. Kita klik daftar. Tuh, maaf, nama harus diisi. Oke ya. Kita lupa buat tombol kembali. Maaf, nama harus diisi. Kemudian kita kasih link. Kita buat variabel saja deh. Namanya tombol sama dengan ref petik 1 form.php. Ya, kembali tambah dolar tombol. Oke, kita coba. Nah, maaf nama harus diisi, kita kembali. Tapi kalau namanya diisi, kemudian kita klik daftar, dia akan tampil nih namanya. Tapi email sama alamatnya masih kosong. Kita mau juga validasi. Nah, di sini kita ada beberapa cara validasi. Cara pertama, kita akan coba semua jadi satu ya. Jadi, kita gunakan nama sama dengan kosong, atau kemudian di sini kita mau coba email sama dengan kosong. Berarti kita cek nama atau email. Terus kalau misalnya alamat juga berarti $post alamat. Jadi, kalau nama sama dengan kosong atau email sama dengan kosong atau alamat sama dengan kosong, maka kita ambilkan maaf, nama, email, dan
alamat harus diisi. Oke ya, kita coba deh. Kita masukkan nama saja. Kita klik submit. Tuh, maaf, nama, email, dan alamat harus diisi. Ketika kita masukkan nama dan masukkan email saja, kita klik, maaf, nama, email, dan alamat harus diisi. Ketika kita masukkan semua datanya, nama, email, dan alamat, misalnya alamatnya Batang Hari Lagi, kita daftar, otomatis baru tampil datanya, pendaftaran berhasil, dan nama yang sudah dimasukkan, email, jenis kelamin, dan alamatnya. Itu cara validasi pertama. Cara kedua, kita mau list data saja, apa saja yang tidak dimasukkan. Kita tinggal ceknya satu persatu, jadi kita tidak menggunakan atau ini. Jadi kita satu persatu. Jika nama sama dengan kosong, maka kita tampilkan, maaf, nama harus diisi. Nah, misalnya di sini kita kasih BR. Oke ya, tombolnya nggak usah tampilin dulu, nanti di akhir tombolnya. Kemudian, kita duplikat saja untuk if-nya, lebih dari satu. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Kemudian kita cek yang kedua adalah email. Yang ketiga, kita cek alamat. Nah, maaf, nama harus diisi, maaf, email harus diisi. Dan yang terakhir, maaf, alamat harus diisi. Oke ya, jadi nanti akan muncul tiga-tiganya. Kita coba refresh. Oke, nama kita masukkan, tapi email dan alamat tidak kita masukkan, contohnya ya. Kita daftar, maka muncul nih, maaf, email harus diisi. Terus, kita masukkan nih email, nama dan email. Tuh, maaf, alamat harus diisi. Terus kita masukkan alamat, daftar, nah baru masuk semua. Dia akan muncul kembali. Oh iya, saya lupa menampilkan tombol tadi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini jenis validasi kedua nih, kita cek satu persatu. Nama, jadi emailnya yang harus diisi. Tapi kalau nama dan email sudah diisi, tuh, maaf, harus diisi. Alamat, jadi kalau diisi semua, baru dia tampil. Ini cara validasi kedua. Terus, kita mau bikin yang lebih keren lagi lah. Kalau misalnya namanya diisi, email nggak diisi, dan alamat nggak diisi, berarti kita tampilkan dua-duanya. Email dan alamat harus diisi. Kita akan gunakan validasi yang jenis ketiga. Caranya adalah, kita akan buat if di dalam if. Pertama, jika nama sama dengan kosong, atau email sama dengan kosong, atau yang terakhir, alamat sama dengan kosong, ini kita kembalikan, cukup satu ini saja. Nah, kita if lagi di sini. If dolar nama sama dengan kosong, atau dolar pos nama sama dengan kosong, kita tampilkan, maaf, nama harus diisi. Tombolnya tidak usah kita tampilkan dulu. Oke ya, kita buat else lagi. Nah, if email, berarti email. Dan yang terakhir adalah alamat. Nah, else-nya kita buang. Lalu di sini kita echo dolar tombol di akhir. Oke ya, nah ini supaya lebih gampang dilihat, saya enter saja. Oke. Untuk kali ini, kita akan validasi, tampilkan semua yang tidak ditampilkan. Contoh, nama, email, dan alamat. Saya klik daftar, kosong semua nih. Maaf, nama harus diisi. Oh maaf, ini else dibuang, sorry. Jadi, if saja, tidak perlu else. Jadi, kita bisa tampilkan semua. Nah. Oke. Tuh. Maaf, nama harus diisi. Email harus diisi, alamat harus diisi. Kita kembali. Contoh, nama kita masukkan, email dan alamat tidak kita masukkan, daftar, maaf, email harus diisi, alamat harus diisi. Coba kita masukkan nama, email, kita daftar, makanya maaf, alamat harus diisi. Kita kembali. Kemudian alamat, kita daftar. Oke, pendaftaran berhasil.
Jadi, kira-kira seperti inilah bagaimana cara kita membuat sebuah form pendaftaran sederhana dengan menggunakan PHP dan menggunakan metode POST. Dan sekaligus kita mencoba untuk membuat validasi dengan 3 jenis validasi yang berbeda. Yang pertama, kita langsung mengecek kalau misalnya datanya kosong, kita tampilkan nama, alamat, dan email harus diisi. Yang kedua, kita mengecek dengan POST. Kalau misalnya nama, dia kosong, kita masukkan nama. Kalau misalnya email kosong, kita masukkan email. Dan kalau alamat kosong, kita masukkan alamat. Dan tiga-tiganya ini langsung muncul. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membuat database dan bagaimana cara untuk menggabungkan database dengan file PHP kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.